Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah bisa menikmati duduk di bawah pohon yang begitu rindang, suasana yang begitu sejuk, asri di pesantren Umar bin Khattab, plus terdapat di kaki Gunung Salak. Insya Allah pesantren ini cukup luar biasa mencetak, mengkader dai-dai penghafal Quran dan bisa mengamal Quran. Nah, di sela-sela waktu ini kita akan membahas satu poin yang berkenaan dengan jangan mencaci maki setan jika Anda tidak ingin terjadi hal ini. Islam agama yang indah, agama yang membawa kedamaian, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, agama yang mengantarkan ke surga, agama yang mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak antara kita dan Allah, akhlak antara kita dengan sama manusia, bahkan akhlak berhubungan dengan sesama non-muslim diajarkan oleh Islam. Dan bukan hanya itu, akhlak dengan orang kafir sekalipun, bahkan akhlak dengan orang musuh kita pun diatur dalam Islam. Nah, bahkan sedetail ini juga Islam mengajarkan akhlak ketika menghadapi setan di kalangan jin. Nah, setan di kalangan jin pun diatur oleh agama kita. Nah, berawal dari kisah nyata disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud bahwa pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha terpeleset kakinya di saat beliau sedang jalan. Kemudian tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ta'isi syaiton," celaka setan. Perhatikan kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Ummul Mukminin, ketika beliau terpeleset kemudian mengatakan celaka setan. Nah, kemudian Nabi SAW pun menegur dengan bijaksana. Kata Nabi SAW, "La taqul," jangan Anda Aisyah mengucapkan ta'isi syaiton, celaka setan. Nah, kalau kita mengatakan gara-gara setan menyebabkan kita jatuh, menyebabkan kita terpuruk, menyebabkan kita tersandung, kemudian kita caci maki dan mengatakan celaka ke setan, apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW mengatakan setan itu akan membesar seperti rumah, membesar seperti bangunan besar, bisa seperti bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, dia akan semakin membesar, semakin kuat ya ketika kita mencaci maki setan. Nah, makanya Nabi SAW memberikan solusi. Kalau sekiranya kita tersandung, kalau sekiranya kita barangkali ada setan mendorong kita, jangan mengucapkan tadi. Nah, gimana caranya? Setan itu kita boikot dia. Kita memboikot jin, setan, sehingga dia semakin mengecil. Tadi kan dia akan makin besar. Sekarang gimana caranya? Solusi dari syariat ini sehingga setan itu tidak berkuasa, tidak bisa berkutik, bahkan dia mengecil seperti lalat. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan dalam hadis ini, walakin kul, akan tetapi bacalah bismillah. Nah, ini solusi sunnah. Solusi dari sunnah yang mulia alaihi salatu wassalam. Habibuna Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, yang agung ini,
dengan ucapan bismillah. Subhanallah, bismillah itu begitu agung, begitu mulia. Hanya baca bismillah saja kita bisa membaikot jin menjadi kecil, sebagaimana disebut dalam hadis ini, fa innahu yatasaghir, sehingga setan tadi mengecil. Nah, mengecil hatta yasira mithal dzubab, sampai dia mengecil seperti lalat. Nah, kalau kita mencaci maki, celaka, dasar setan, nah ini bahaya. Ini hadisnya sahih. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pengalaman saya. Dulu ada seorang wanita, beliau merasa kehilangan anak. Pada saat itu malam hari, anaknya tidak pulang, anak gadisnya. Merasa gelisah, goncang, anaknya tidak pulang. Hanya dia caci maki. Dia yang caci maki itu bukan orang, jin. Ini jin, ini dasar setan, dasar jin mencuri anak saya. Nah, dasar setan goblok, setan macam-macam kata-katanya. Nah, qadarullah, tiba-tiba ibu ini dirasuki oleh jin. Jinnya kesel, marah. Dia dendam. Jin semakin kuat, akhirnya menyerang ibu ini. Akhirnya suaminya memanggil saya untuk dibantu proses penyembuhan dan ruqyah ibu ini. Qadarullah, ketika dibacakan ayat Al-Quran, akhirnya terjadi dialog kesurupan, terjadi dialog antara ibu yang kesurupan ini dengan saya. Nah, apa kata-kata jin ini? Sebelumnya saya bertanya, Anda siapa? Si fulan. Kenapa Anda masuk ke tubuh ibu ini? Kata jinnya, saya dendam ke ibu ini, saya kesel. Saya dituduh membawa anaknya, padahal saya nggak pernah bawa anaknya. Saya dituduh. Dia bilang, ini gara-gara jin sekitar sini ini. Dia yang membawa anak saya menyuruh saya, dasar goblok, tolol, macam-macam caci makinya. Saya kesal, akhirnya udah sekalian saya lebih kuat, akhirnya saya masuk ke ibu ini. Nah, artinya pelajaran yang bisa kita ambil berdasarkan sunnah tadi dan pengalaman saya pribadi, ternyata semakin kita caci maki setan, akibatnya buruk. Dia semakin membesar, semakin kuat dan menguasai kita. Alangkah indahnya sunnah yang mulia dari Habibuna Rasulullah SAW memberikan solusi jitu yang begitu dahsyat, hanya ungkapan yang sangat kecil, ungkapan yang sederhana, tapi sangat agung yang besar nilainya. Apa keagungannya sunnah Nabi SAW? Beliau mengajarkan kata-kata yang indah dengan satu lafaz, bismillah. Itu lafaz yang paling ringkas, tetapi mendapatkan keagungan yang luar biasa. Salah satu keagungan sunnah, syaitan di sekitarnya akan mengecil, melebihi daripada lalat. Nah, itu cara membekot jin yang benar. Bukan permisi, bukan minta tolong, bukan minta pesugihan dan lain sebagainya. Demikian pembahasan singkat pada kesempatan ini. Jangan lupa antum tombol lonceng agar mendapatkan video yang terupdate nanti. Kemudian untuk jemaah sekalian, tombol subscribe, insya Allah gratis, tidak bayar. Kemudian di share video ini agar mendapatkan pahala jariah, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang besar. Walaupun kita tidak langsung dakwah, tapi hanya menyebarkan video ini, kita mendapatkan nilai pahala yang besar. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.